Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat bersama abang-abangan Sahabat. Halo guys. Kita udah lama hiatus ya, tapi kan nggak selama Arsenal hiatus IPL. Iya. Halo guys. Trouble no winner. Halo guys. North London. UCL. Gimana nih guys kabarnya teman-teman di rumah? Udah lama banget ya jumpa kita ya. Iya. Pasti kangen kan ngelihat North London. North London. Dima aja Bang Wandi. North London itu Persitara. Bukan. Tangsel. Biarkan. GGM yuk. BTW apa kabar nih? Udah lama gak kumpul. Iya. Alhamdulillah baik. Bang Umay. Alhamdulillah baik. Kata udah lama gak ngumpul menggelitik gitu ya. Ngomong gelitik. Seperti ini ya, udah lama nggak ngangkat piala. Baru kemarin ya. Tapi kan dari 20 tahun yang lalu nggak ngangkat Pak. Sehat. Nah ya sehat. Bagus tuh. Matain top. Sehat. Nah, ini lihat. Berhubung Potongan saya. pakai wig dia sakit hati gara-gara nggak menang UCL. Ini kayak Harvard. Apa kabar? Kabar saya sangat baik dan membara karena apa? MU masuk UCL dan Chelsea. Apa itu Chelsea? Tadi kan SBL. Anda sudah tidak punya kesempatan lagi North London untuk mencapai UCL di final karena King MU sudah masuk. Ya itu Arsenal ini ya semifinal ya tahun sebelumnya. Dan ternyata rencana Arsenal ngejatuhin MU tuh itu masukin lagi Onana ke MU. Masuk lagi nih gara-gara dia. Balik. Kontrak doang kan sih pinjemin. Traporsor nggak mau katanya nih terlalu bala katanya. Sponsor. Terus Bob. Oh saya nggak peduli lah. Biar menang MU. Itu dia kan Ya. iya. Onana kan bawa bala biar menang, biar beruntung itu rajin-rajin sedekah. Terhindar dari bala. Emang sebenarnya di posisi kita saat ini di bulan dia cuma bola ya. Yoi. Karena sisanya Ada nanti anak kirimin Nggak terhibur. foto Onana ceria banget ya. Ya, ntar dimunculin. bisik selalu ngirim ke DM saya blokir orang ini. I'm coming home, Onana. Ini video. Mantep ini. Ini enak banget. Blueberry mantep. Emang ini blueberry. Nih. Betulan gak sih? Tapi setuju gak sama gua? Emang di posisi kayak gini hiburan kita bola. Betul. Yang bisa menghibur kita di saat Tapayo. banyak Berita-berita lucu. bukan beritanya yang lucu, tapi Kebijakannya. pejabatnya yang lucu. Wadidaw. Itu emang kebijakan yang lucu. Oh di desa nggak pakai dolar diam. Orang desa nggak suka pakai dolar. Orang desa nggak mau kaya. Waduh, masa sih? Di Transjakarta bau. Patahnya dari desa ke kota. Transportasi lagi. Lagi ngomongin keuangan tiba-tiba transportasi. Maksudnya yang baru-baru ini ngomongin pemerintah. Yang viral banget tuh kemarin. Pemerintah. Kan kebetulan ini bukan tentang pemerintahnya. Tentang pejabat publik yang jadi juri lomba cerdas cermat. Nggak tahu nggak? Tahu? Pernah lihat kontennya. Viral banget. Iya. Dari sekolah mana tuh? Pokoknya Nggak beres tuh jurinya. 3 sekolah lomba tentang cerdas cermat. Juri cerdas cermat kok nggak cerdas. Waduh. Oh, tuh. Bukan gitu masalahnya. Kupingnya nggak cerdas. Jadi tuh katanya Gimana sih dia? yang gue lihat sini gue baca nih ya. Awal mulai Ngapain baca lo aja main. Mana deh lihat nih. Apaan yang dibaca lo? Janco. Lagi podcast main bola. Yang gue tahu sih, pokoknya ini tuh lagi lomba cerdas cermat. Nah, ini tentang pasal berapa, terus salah satu grup siapa B ya nggak tahu. Ya pokoknya salah satu grup jawabnya benar, sesuai. Jawabnya enteng lagi. -5. Gue bilang apaan itu, tiba-tiba sebelahnya jawab juga sama percis. Cuman artikulasinya aja nyaring. Bacanya doang nyaring terus kamu +10. Diinterupsi, wah kata gue keren sih anak SMA berani interupsi. Bapak-bapak boomer gak jelas.
mentalnya bagus tuh, jujur gue akuin. Mental bagus. Iya, gue di seusia itu kayak nggak berani gitu untuk ngomong kayak gitu. Berarti Anda Enggak, karena apa sih? Ya mentalnya keren pak, sumpah. Kalau nggak salah langsung dilirik sama universitas deh, dapat beasiswa gitu. Dari Undira Mas. apakah lirikan universitas ada Awal di Gundira. konspirasi? Itu tadi kenapa dia Ya, jadi kenapa juri? Juri-juri itu ya, kalau nggak salah tadi Pak Umay ternyata udah baca. Pak Umay aja, Bang Umay udah baca. Bang Umay, Kayaknya emang lu udah harus berakhir deh kontraknya di sini. ya. Kalau nggak salah tadi Bang Umay itu udah nyari tahu tuh pas lagi lihat sholat azan maghrib. Kalau ternyata yang perlombaan itu SMA Pontianak ya Pak. SMA satu Pontianak. SMA Pontianak belum. Nah itu lomba tuh dia, terus ya kalau bahasa Islam. Dan SMA itu juga selalu masuk final terus tuh dia. Iya. Dan berprestasi semua. Cuman yang nggak tahu kenapa mungkin jurinya bosen kali ya, dia menang juara. Gue begal lah di sini. Jujur gue baru tahu karena ternyata yang penyelenggaranya itu apa? DPR kan? MPR DPR apa DPR itulah. Lombanya Iya. penyelenggaranya para pejabat-pejabat yang ada di MPR. Kalau kirain ya apa sih ya penyelenggaranya tuh kayak ya swasta aja, entah dari Bukan. event apa gitu. Tapi yang di situ yang menyedihkan ya, dari kan setelah viral tanggapan dari MPR DPR kan bilangnya kita ulang nih Iya benar. lombanya. Iya, malah Tapi yang paling nyedihin cuma satu. Sekolahnya bilang kita akan terima keputusan juri, kita nggak ikut ngulang. Wih, seperti ada ini nggak sih? intervensi. Lihat dong, MPR bilangnya di publik boleh diulang finalnya. Akan diulang, bukan boleh, akan diulang. Kan di publik tuh ngomong, tapi SMA-nya ngomong kita tetap menghargai keputusan juri. Jadi dia nggak ikut ulang. Jadi ibaratnya ya nggak diulang. Ada yang janggal nggak sih dari dua hal ini nih? Gimana menurut lu Bang Umay? Ya, kalau menurut gue, Kayak tarik Gue nanya Umay, tiba-tiba gue kaget. Lepas suara dari samping gue. Enggak kayak tarik ulur gitu ya jadinya. Iya jatuhnya aneh nggak sih? Bukan tarik ulur sih, kayak si penyelenggara lomba bilang oke boleh, tapi Oh iya. sekolahnya malah nggak mau ikut. Kayak ada yang ditekan nggak sih? kayak di atas meja ngomongnya A, Kalau meja. Injek kaki orang. kalau Iya gitu. kalau gue sih ngeliatnya apa ya, kayak udah telanjur kecewa aja. Asumsi ya, Oh, Iya, berarti telanjur maksudnya, kecewa, positive thinkingnya sekolahnya kecewa gitu. telanjur kecewa karena ya udahlah gitu. Toh apa ya legasi kita Jurnya selama ini, budek-budek juga gitu kan. legasi kita selama ini udah apa ya, udah menceritakan gitu siapa Oh, kita, posisi tiap kita, tahunnya, ya ya. selalu jadi masuk finalis atau bahkan juara gitu. Kalau menurut gue begitu, apa sih dia udah kecewa, kandung kecewa gitu. Toh selama ini sejarah udah ngebuktiin gitu, udah bercerita kayak gitu sih. Kalau lu Bang Wandi gimana pendapat lu? Dua hal ini POV dari lu. Si penyelenggara lomba ini bilang, "Oke, finalnya kita ulang atas kebudugan juri-juri ini misalnya." Nah, tapi sekolah malah menyatakan hal yang berbeda, kayak kami tetap menghargai keputusan juri dan tidak ikut lomba ulang gitu. Yang paling mikir. Ujukin dong, ujukin biar kayak lu. Nah, soalnya- Kalau sekali mempermalukan, permalukan habis di sini. Ujung-ujungnya Pak, Presa ke THT lagi. Jujur gua nggak ngikutin di medsos. Oh, udah skip. Gimana, Mas? Skip, Ya, skip. Tapi Berseliweran video tapi nggak ngikutin sampai. Iya, situ. maksud gua juga nggak ngikutin, tapi maksudnya POV pandangan lu dari dua hal ini gimana? Si penyelenggara bilang diulang, tapi si pihak dari sekolah kontestan bilang kita menghargai juri dan kami tidak ikut final yang diulang. Nah itu makanya kan sering ya keputusan juri adalah hal yang final. Final. Nah, Kayak misalnya juga padahal kita kalau- ya, kalau betul. di maaf gua potong ya. nggak apa kamu tes. Padahal kan sekarang ada di zaman digital ya, ada kamera, ada audio recorder. Contohnya dah bola, Far. ada VAR. Iya. Yang mana ya mungkin enggak mengintervensi ya, justru membantu. Ya, maksud gua gini, Nah, kan si iya, pihak iya. penyelenggaranya Ya ini gara-gara kejadian ini akhirnya dia ya udah deh diulang gitu. nah itu makanya Karena netizen kecewa kan, juri-juri gitu. ya sebelum menjawab itu
Nanti muka gue disensornya di podcast ini. Nah, makanya gue bridging ke situ dulu. Maksudnya, kenapa sih keputusan juri itu harus selalu final gitu? Padahal kan ada di era digital ada kayak CCTV atau ada kamera, ada video recorder, audio recorder. Oh ya. Nah, mungkin dari situ karena warganet komen dan juri net nih, netizen ramai gitu, dan yang mengadakan juga kan majelis perwakilan kita kan, Doi. ya kan? Majelis Perwakilan rakyat. kopi. Ya, maksudnya itu makanya keluarlah statement itu. Nah, perihal pihak sekolah yang nggak mau ikut, nah itu POV lu apa? POV saya Dari tadi lu kayak seakan-akan lu berada di Iya. majelis itu kebanyakan penjelasan. Kayak Arsenal kalah. karena jujur nggak tahu daerah situ, maksudnya kalau gua mau bilang ada intervensi atau Dengan ada POV aja, Ini pandangan, apa, asumsi, pandangan asumsi. abang. Nih, Bang Wan lihat ini punya pandangan dong. Gitu. Apa Bang Wan nih, saya nggak mau mandang, bukan Muhrim. Tapi begini kan biar lucu. Kalau ada yang bilang malu bukan mahram, nggak lucu. Kan kalau Muhrim patah. pandangannya. Iya, ada dua kejadian ini gimana? Oke, makasih. Nah itu apa ya, bingung aja sih, kok ini yang tadinya juri kan, yang penyelenggara lah, jurinya juga kan katanya udah disanksi kan sama MC-nya ya. Kok MC-nya juga budak? Iya Kok kan? dia jurinya disanksi sama MC? Jurinya disanksi sama ketua DPR ya? Iya, juri dan MC-nya disanksi kan. Oh, ya, juri lain Iya. disanksi. Tapi gue nggak tahu tuh berupa apa ya Ya, sanksinya. nggak tahu sih. Disanksinya Ya, maksudnya ini. ada statement itulah. Berupa nggak bisa order GoFood. Nah, kalau pihak sekolahnya mengeluarkan statement itu bingung juga sih. Iya. Maksudnya kalau dari lu, pandangan liarnya. pandangan lu kayak Bang Umay nggak positifnya, lu bilang ya karena sekolah udah terlanjur kecewa aja sama keputusan yang kayak gini. Biar sejarah ya, biar masa lalu yang membuktikan, sejarah yang membuktikan. Kalau lu gimana Bang Wan? Ya kalau menurut gua, ya kalau misalnya penyelenggaranya udah bilang kayak gitu, ya nggak kenapa salahnya ikut lagi gitu kan? Nah, berarti pandangan lu terhadap sekolah kira-kira apa? Ya, Apakah ada stigma negatif dari lu atau? Kasian ke muridnya sih, Mas. Nah, Kan ini muridnya potensial kan. tuh. Terus katanya juga tuh juara umum berkali-kali ya. Ya, pintar anaknya Ya, juga. maksudnya ya nggak tahu, bingung juga. Itu statementnya dari apa? Kepala sekolah atau? Sekolahnya akun sosial media sekolahnya Ya, ngeluarin perwakilan lah, perwakilan. ngeluarin tulisan seperti itu bahwa kami menghargai keputusan juri dan kami tidak mengikuti final ulang tersebut. Nah itu kita nggak tahu kan apa duduk bareng di balik statement itu, kita nggak tahu. Yes. Kan apakah Berarti- dengan sekda atau apa, kita nggak tahu. Berarti Bang Wani ibaratnya Ya tapi dia kecewa dengan keputusan karena muridnya potensial gitu. ya nggak kecewa juga sih, maksudnya lebih kasihan ke muridnya gitu. Ya kan itu bener Potensial. kecewa jatuhnya kalau Nggak kecewa lu tapi dukung. kasihan gimana nih? Kok kan lu kasihan sama muridnya. Masa lu gak kecewa sama statementnya? Lu kecewa dong sama statement sekolahnya karena kan kasihan Enggak, sama karena- muridnya. Nggak tahu kenapa ada proses statement kayak gitu kan, proses belakangnya gue nggak tahu. Oh, Ya. berarti Bang Tapi Wani gua tuh kasihan nih sama muridnya, murid potensial. berarti POV-nya Bang Wandi kasihan sama muridnya nih karena dia potensial tapi malah Di usia dia diterusin. kelas berapa sih? 11, 12, 10? kayaknya kelas 12 deh. Kelas 12. Rata-rata sih Maksudnya tuh di usia yang lagi, ya mungkin ya mudah-mudahan mentalnya kuat ya, Iya. bocah-bocah itu ya. Nih, gua nih gitu lagi mau Iya, mau muncul lagi nih. membara-membaranya Iya. nih. Gitu sih ya, mudah-mudahan sih mental juara lah. Oke, kalau dari Bang Bawas, ya kita pindah ke topik lain. Tadi kan kita semua udah dapet tanggapannya ya. Terus mau ngomong apa mau main e-football? mau dong. Soalnya lu tadi main e-football ini. oh, dong. Ternyata pas saya tahu SMA 1 Pontianak tuh kan biasa langganan tembus nasional ya. Gue kira biasa langganan chat GPT premium. Kagak, lu kagak. Kagak gue liat chat GPT. Dari kemarin. Dia premium. Dari kemarin gue minta ChatGPT Premium kagak dibahas-bahas emailnya. Dia tuh ternyata langganan nasional. Langganan masuk ke putaran nasional. Jadi ternyata hasil simpat tuh ada tingkat kabupaten, provinsi. Wih, berarti nasional. tembusnya udah jauh nih dia nih ya. Karena Dan sekolah setiap tahun dia masuk mulu ya. Betul. Oh. Sekolah gue juga pernah masuk sampai tembus nasional 2 kali Di mana tuh? di Ciomas. Di negara Namanya Torit, ada teman gue yang masuk di konten nasi uduk. Dia tembus nasional tuh 2 kali, 2 Tapi putaran. dulunya jualan nasi Kalah. Gue ketawa. Yang judul Bang Wan, Ya. Bang Umay, masa ada orang pintar terus akhirnya jualan nasi uduk diketawain?
Emang Iya, mental iya. dia mental pencela ya kayaknya. Bukan. Dia bukan jual nasi uduk, dia penjudul sekarang. Saya Nggak usah. ngeliat video kontennya ini kira-kira Gua tuh mampir kayak siapa gimana gitu. Warnanya lampunya kuning. Tapi misalnya. Jadi mas, Tapi emang FYI dia kalau pulang kamu emang suka. Masa nggak suka Iya. hijau? Iya, Ya tau lah. saya tahu lah. Ya pokoknya gara-gara efeknya Ngomong kasar didenda 2 juta di sini guys. Dia ngomong kasar, ingetin nih video ini. Saus denda 2 juta. Lumayan lanjut. di Grindr. Lanjut, masih banyak topik tuh boy. Iya. Masih banyak topik. Jadi SMA, jadi ternyata gitu cara putarannya kabupaten, provinsi, nasional. Dan SMA 1 Pontianak ini biasa langganan putaran final sampai nasional kan. Tadi beberapa statement yang keluar dari panitia penyelenggara bilang siap untuk diadakan ulang lagi. Terus cuman dibalas sama Seman 1 Pontianak, oh ya udah nggak usah, kita tetap menghormati keputusan juri. Tadi gue setuju tuh sama POV lu gimana? POV. Pertama gue jabarin dulu ya, POV-nya Pomai benar juga tuh, Bang Umay benar juga tuh POV-nya. Ya bisa jadi emang karena udah kecewa aja dia masih ikutan. Tadi POV-nya Bang Wandi, apa POV-nya Kasihan sama muridnya kasihan lagi sama muridnya, berpotensi. berpotensi betul, kasihan. Kalau dari gue jujur semua setuju, cuman gue pengen nambahin lagi, apa jangan-jangan kalau misalkan diulang lagi dia tetap juara 2. Kita nggak tahu dong. iya, peluang ada. Bisa, Lo nggak bisa, kemungkinan ada aja, kemungkinan. kan dia jadi juara 2 nih pada akhirnya. Iya. Nah, pasti ulang lagi nggak jadi juara 1. Kan karena Tekanan ingat- publik lebih parah lagi nanti. ingat apa statement yang lu bilang? Siapa pemenangnya dia yang nulis cerita, ibaratnya Betul. siapa penyelenggaranya dia yang bisa nulis siapa juaranya. Betul. Itu aja. Terus ataupun kalau enggak ya, kalau emang penyelenggaranya fair, ternyata diulang lagi dan tetap juara 2, serangannya bukan ke itu lagi, bukan ke penyelenggara. Oke, Apa? gue liat papan tulis ya, itu ngebol banget itu. Oi, Gue kaget, itu tulisan kebold banget itu. Ya kan? Lu ganti spidolnya yang bold, gue tulis dong biar gampang. Coba baca. Ini biar penonton tahu. TJ apaan? Wan, baca biar penonton tahu apa bacanya. TJ apaan? TJ Botai. TJ Transjakarta. Oh, di Jakarta. Lanjut, gue ke distrak banget. Nah, Lu gini sih kalau apa? Botai. ya, Si Botai juga. Yes. enggak. Jadi intinya ya, siapa tahu pas diulang di repeat lagi ya tetap juara 2 tuh serangannya bukan ke penyelenggara malah ke semacam contoh kayak Iya. bisa Ya, lu udah diulang ternyata masih itu juara 1. POV gua. Betul, itu yang tadi gue bilang, kita nggak tahu nih duduk bareng di belakang sebelum satunya itu apa. Betul, Bisa betul. jadi ada pertimbangan itu. Terus terus tambahan lagi poin POV gua biaya sih. Biaya penerbangan. Iya, itu dari Pontianak ke Daripada ke Jakarta kan gila ya. Emang Ah, begitu. diselenggarainnya di Jakarta. Di Jakarta itu Oh, di gua baru Senayan. tahu. Oh, Di kirain Senayanya. di Kalimantan ya. Oh, di Senayan. Oh. Pantesan. Maksudnya Di- nggak ada jujur kata hijau. di gedung Garuda Yaksa. Oh, Oh. Gila, Yaksa. Asal bang. Yaksa mah klubnya Prabowo dong. Iya beneran. Yaksa yang tembus dari Liga 1. Iya, klub bola yang baru ini. Oh, tapi nggak jauh Liga 1 ya? Iya. Ada permainan tuh. Tidak. Tapi ya emang Ininya gimana? emang kayak gitu. Lu aja belum ngomong. Enggak, kalau gua kan Nanya. dari sisi orang yang kesel aja. Kayak gua tuh masih megang sisi positif. Harusnya masih bisa menang sih, kayak orang yang punya ambisi. Ternyata setelah dengar POV dari Bang Umay, Bang Wandi, Bang Pawas, ya benar. Di belakangnya kita nggak tahu nih, takutnya emang masih banyak kemungkinan kan. Bisa jadi diselenggarin ulang, dicurangin ulang. Atau nggak dibuat dia tetap kalah aja. Ya itu satu. Mm. Dua, kalau misal pun fair ternyata hasilnya sama aja. Kalau misalkan SMA tersebut ngejuara 1, tetap juara 2, Kasihan muridnya kan. serangan bumerangnya malah ke dia. Betul, ya. 3, ongkos biaya yang memakan banyak. Soalnya kan biaya domestik tuh penerbangannya mahal banget, Pak. Betul. Banget. Ya, apalagi tuh bawanya kalau nggak salah 8 orang sampai 10 gitu. Belum sama tim di belakangnya kan. Berarti dari sini kita bisa simpulin terima kasih netizen ngebantu adik-adik Ya. biar bisa teradili. Dan ingat di era sekarang video itu ada. Jadi apapun yang lu perbuat itu terekam dan bisa diputar kapanpun. Termasuk Ya. kita ini. Nah, Kita juga.
Maksudnya orang-orang bisa tahu gitu, udah gede kok ngefans sama Arsenal, maksudnya biar malu gitu. Mas biasa aja kan tunjuknya. Itulah yang disebut dengan jejak digital. Tapi yang baru-baru ini selain hal itu apa lagi sih? Ini yang joget tuh. Yang joget yang mana tuh? Itu yang katanya dikumpulin joget-joget ya. Yang dulu pernah bermasalah di Bandung. Bandung. Yang mana sih? Itu bos SPPG yang gendut. Oh, Oh, yang ngeset. Gimana sih? Iya. Gue lupa, sumpah. Iya. Bener. Yang Ini ngeset. Prabowo ya. Tadi udah dibilang. Kita soal. kirain tuh dia Oh itu viral lagi kan dia? ya gua kira dia udah dicoret dan udah Nah besar. betulan dia kemarin nangis gara-gara kalian nih. Iya, Saya oh iya, ditutup. Terus Iya, bawa-bawa tenaga kerjanya apa ya? dari SPPG gue nggak suka cuma satu sih. Yang kerja dibilang relawan, tapi dibayar cok gajian. Semenjak kapan relawan ada gajinya? Iya sih betul. Ih salah kalau relawan ada gajinya tuh kayaknya gak make sense ya. Iya. Sama kayak boleh nggak nyari yang profesional kayak gak nyambung gitu. Ada lagi kan yang kita ngobrol sama Ustadz, dua kata lucu apa? Ustadz gabut. Kan nggak mungkin ada seorang Ustadz gabut gitu. Berarti kan dia bohong bukan Ustadz. Betul. Tapi emang dia joget lagi ya? Joget lagi. Joget lagi kan ini Pas infonya ngumpul. dari lu. Kenapa jadi lu di sini bridging lupa? Gua aja nggak tahu dia joget. Dia joget lagi, dia joget Iya, lagi. joget Cok. lagi. Jadi dia diliatin. Tahu gue Kayak cuma tahu yang gitu. kata ayo maju 10 SPPG. Kayak bocil kan lari pada ke depan, bener gak sih? Iya, dia kalau nggak salah Tapi gue punya- gak tahu itu makan apaan sih. Gue soalnya kan dari jauh ya. Iya. Itu ayam. Gue liat kayak apa. So, Tapi serius gue liatnya dari jauh. jadi Dan apapun tentang SPPG atau BGM gue selalu skip kayak gak penting. lu kayak jumlah potongan ayam. Suruh ngapain gitu. Bapak Presiden kita bilang Iya, nggak nggak boleh lebih dari 12 ya Prabowo. nggak boleh Kenapa? 14 kalau nggak salah. Nggak boleh dari 12 Potong. satu ekor ayam tuh nggak boleh. Ekor nggak boleh. dari 12 potong. Kadang-kadang nih kalau gua nih ya, gua tuh suka kalau pesen ayam di kampung suka Bang bikin jadi 20 potong ya. Buset. Iya jadi emang dibuat kecil. Jadi bakso itu mah itu. Iya. Cuman ayam yang 2 kiloan ya, kan ayam negeri kan rata-rata sekilo 1,3 kan. Nah, Pak Presiden bilang jangan lebih dari 12 potong, itu nanti dosa. Terus jangan bilang jangan Dosa. ini juga apa? Dia nggak orang desa nggak pakai dolar. Ntar dulu. Kita Jangan ngomongin ngomongin dosa deh dia. Siapa sih dia? Gue cuma marah doang. Siapa sih dia? Jangan- Saya nggak tahu dia siapa. Saya pusing editnya. terus jangan ini juga apa? Jangan buat telur dadar, baiknya telur ceplok atau telur Loh, rebus. justru telur paling nikmat dadar ya nggak sih? Ya, maksudnya kan kalau dadar tuh cenderung lebih mudah diakali. Nanti dicampur tepung, campur apa Oh, gitu. Iya. alah. Bagus juga sih, cuma yang nggak bagus statementnya itu menurut gua yang menyebutkan beliau nih berbicara Dolar nggak dipakai. bukan Di desa. ini masih berkaitan dengan BGN ya, masih berkaitan dengan MBG. Guru atau kepala sekolah malah harus melaporkan bila ada terjadi tindakan seperti ini. Dan Kenapa SPPG. jadi Oh, jadi pendidikan iya. tenaga pendidikan yang lapor? Maksudnya apa tuh? Ngelaporin apa? Jadi bilang kalau misalkan ada SPPG curang, guru dan kepala sekolah itu harus melaporkan. Dia tahu dari mana ya kalau Nah, ini curang? Curang itu dari makanan yang datang, misalkan pas dibuka, apa sih namanya renteng ya? Pas dibuka, ternyata kulkas 2 pintu. Ini mah surprise. Iya. Gue pengen serius nih, soalnya takut Yes. kepleset. I Iya. see. Apa sih namanya renteng ya? Gue lupa Iya, sebetulnya. Rantang. rantang Nah, rantang itu stainless gitu. kalau misalkan dibuka ternyata isinya ya Kulit Nggak. pisang. kulit pisang, pokoknya yang enggak yang Mending kulit nggak- manggis ya. Mastin dong, Mastin ya, good. Mastin, Iya. good. Itu udah gua terusin jokesnya. Ada ekstraknya Pak Iya. gitu. Tapi jujur gua nggak tahu. Mastin itu lupa kan apa sih? sama Mastin good. Makanya gue tahu udah diem. Mekanisme apa sih MBG gitu ketika datang ada listnya Oke. gitu, ada listnya. Oke nih, gua Sorry bang, gue potong nih bang. Mekanisme Si doi, si pria joget itu ngomong, harusnya kepala guru dan kepala sekolah yang lapor. Selama ini kan berita dari murid itu udah berseliweran. iya. Dicebokin sama wakil nih yang sekarang udah jadi kepala BGN nih. Dibilang apa tuh? Ini mau cuman harus dibiasain aja biar nggak sakit perut.
Dikata semua murid gembel. Kalau gembel makan makanan di tong sampah wajar sakit perut kan. Dia memang harus terbiasa karena apa? Dia gembel. Dia bingung nyari makan di mana. Makanya imun dia kuat. Covid Ya. Seharusnya kan bisa dia dengan power dia bisa cegah dari hulu. Nah, maksudnya dia nyuruh yang hilirnya nih yang betul. Ibaratnya bingung lah tiba-tiba di kepala sekolah suruh cek-cek. Kan ada tuh di Jawa, gue inget banget. Di Jawa jadi dikasih nih, apa namanya? Jangan ngomong daerah itu lagi. gue lihat berarti kan tadi disuruh biasain aja di pas makan. Yuk biasa yuk. Ya bisa. Ya, tapi gue inget di Jawa nih pernah ada karena sekolahnya peduli kan, karena waktu itu kan sekolahnya peduli nih. Gara-gara banyak yang viral pada sakit kan, dicoba lah sama gurunya pada masuk rumah sakit. Iya benar. Sumpah ada beritanya. Masuk Gue lupa. masuk ICU ya, masuk ICU. Diulang lagi. Iya. Itu gurunya tapi maksudnya Mas Allah sih ya. Dia nyobain dulu ya supaya murid yang kayak ini ya. Malah dia yang ini. Biasa ya. Bukannya bisa pas jenguk. Bu sakit bu. Iya sakit bu biasa. Itu Iya maksudnya kocak-kocak maksudnya sayang banget tuh, padahal beliau tuh udah keren ngomongin telur jangan didadar karena dia punya alasannya kan, takut dicampur tepung, mendingan dibuat ceplok atau ya rebus kayak gini aja buat lebih biar Ya, sempurna lebih well kan. Lebih banyak namanya. Ya terus ini kita nggak bisa nih jadi pejabat publik kalau ngomong depan kamera. Ya Terus inian apa ayam jangan lebih dari Nggak apa-apa kita ketahuan jujur daripada Bukan. itu serius bohong. Maksud gua lu bayangin biar potongannya nggak terlalu kecil nggak kecil banget dan nilai gizinya cukup. Menurut gue itu nggak bisa serius. Lu bayangin deh, lu lagi di wawancara sama karyawan, sama karyawan sama wartawan. Tiba-tiba ada Bang Wani depan coba, lu gimana pasti kayak lu ngapain sih di situ? Lu ngapain sih? Gitu kan? Jadi sayangnya udah bagus statementnya tuh dari situ berlutut, dari telur harus sempurna, nggak boleh dicampur tepung, potongan ayam 12 potong nggak boleh lebih. Di akhirnya sama kalimat itu. Ini namanya teknik Kata-katanya. apa? Rule of third. Bener ngaco. Iya, itu kalau stand up komedi ya. Itu emang dia nggak style komedi kan dia? Tiap hari punchline. Enggak sih. Terus yang gue heran tuh, Premisnya doang. yang satu yang gue heran tuh, Punchline-nya nggak dipakai di desa. yang gue heran tuh kenapa dia bilang kayak itu tugas guru dan kepala sekolah. Betul. Kalaupun itu emang tugas guru ke sekolah, itu kan nambah kerjaan tuh Berarti ya. buat Bang Umay seorang guru harus nyobain MBG dong dia. Iya, maksud gue Lu udah berapa MBG yang lu makan Bang? harusnya kan itu harusnya ya iya sebelum nyobain pemanasan dulu. harus Makan apa? Makan ini. sampah. Makan sampah langsung. Makan ini. Bisa. Sama KFC kan KFC. Maksudnya punya brand-brand besar kan kalau nggak habis dibuang nggak. Nah itu Bang Umay biasanya dari situ dulu. Sebelum makan MBG. Bayangin. Biasain makan sampah. Makanan-makanan brand besar. Tapi maksud gue makan ini ngaruh nggak sih pemanasannya kayak cukup probiotik gitu. Enggak lah itu mau justru baik. Kan bakteri baik kan dia maksudnya pemanasan nih. Oh, supaya kita masukin dulu baterai baik ini. Ternyata busu lu dan MBG. ya ngomongnya Masuk kos kaki, motor listrik. Parah nih, Umay bingung nih dancernya. pokoknya yang sangat sayangkan tuh kenapa dia menganggap remeh tugas tenaga pendidik yang udah banyak banget, jadi malah kayak tugas sama murid aja kadang-kadang ada yang capek ya, ditambah sama tugas rantang makanan, ngurusin rantang makanan, harus ngecek. Terus tadi yang menarik tuh tadi Bang Moy bilang emang cara pembagiannya gimana. Kalau gue punya banyak cerita ya. Wah, mau diangkat jadi pejabat nih dia nih. Punya cara bagi Circle-nya ada yang Ini dari teman gue. Circle-nya pos PGN. sebelum masuk ke situ ya, tapi kan gaji guru mau dinaikin 300% kan. Bohong. Itu salah. Itu salah statement. Itu Makanya besokannya Hakim. di demo. Besok di demo sama guru-guru PGRI Perkesenayan bukan guru Caraka itu. itu hakim. Cakara. Itu hakim. Terus Gue dapet cerita nih dari teman gue. Ini teman gue yang lulus ya, yang maksudnya kami punya SPPG. gak punya. Oh. Jadi beda sertifikat sekolah. Enggak, sertifikatnya ada deh. Iya, tahu. Terus kalau SMK biasanya gitu tuh. Nah jadi orang tuanya itu punya warung dekat sekolah.
Yang tuh yang bagus. Oke. Tutup Tertarik gara-gara dong. ada MBG. Itu gue bukan tutup, jadi gue ngomongnya pas lagi bikin konten nasi uduk tuh. Terus dia cerita gimana gue sebutin namanya, gimana Ceng, lu gimana orang tua lu setelah adanya program ini. Terus dia bilang ya penghasilannya menurun drastis. Ya jelas kan, kita Terus? udah pernah bahas ya sebelumnya yang masalah Itu parah pedagang. banget. Yang biasanya orang tuanya biasanya dapat 300.000 ya, kotor tapi itu ya, sekarang untuk dapat 100.000 aja udah berjuang banget. Terus juga orang tuanya bilang cara nurunin makannya itu di pinggir jalan. Ibarat kata nih, Maksudnya di pinggir jalan gimana? Ibarat kata nih, Dari mobil lu itu. Nih tau gak misalnya ini Indomaret sekolah Tanjung nih, Duren? ini sekolah. Nggak usah nomor tanyo nih, ini saya sekolah. Nih, ini sekolah Oke. nih. Nih. Oke kita dari pinggir jalan ke sekolah tuh jaraknya 30 meter. Ah, Dekat dong. 30 meter? Gerbang. Enggak, pinggir jalan. Oh, pinggir itu, jalan. itu belum, pokoknya antara pinggir jalan raya utama gede, masuk lagi 30 meter ke dalam sampai depan gerbangnya tuh. Dari jarak gerbang ke kelas-kelas kan beda lagi tuh. Iya. Kalang lapangan. Ya, jadi nggak dianterin ke gerbangnya karena sekolahnya agak sedikit masuk gang gitu. mobil nggak bisa masuk. Nggak masuk gitu. Oh, Di pinggir jalan. makanya beli motor listrik. Oke gitu. Mending kalau misalkan beli motor listrik digunain untuk hal itu. Tapi buat kebut-kebutan di Tau jalan. nggak apa? Apa? Muridnya suruh ngambil sampai pinggir jalan. Muridnya suruh. Iya. Itu tuh yang sangat menyayangkan ya. Kenapa maksudnya? Ya jujur aja nih gua. Wah, ente emang gak ada yang dukung murid sih. Jujur aja. Mandi malah tertegun. Gua nggak, idenya miris jadinya. Apa ya? Pertama, istirahat dia terpakai. Sekarang gini deh, posisinya murid kalau udah keluar gerbang, siapa yang bisa ngatur? Iya. Tuh. Kemana-mana dong makannya. Yang paling ngeri cuma satu sih, bukan masalah. Takutnya kecelakaan. Ah, itu gue tabrak. takut karena posisinya Keselamatan ya. gue punya anak. Kalau anak gue suruh ngambil bagian gitu, gue paling nyampein, Jun, Mending nggak usah. ketika ada yang ngambil bagian, kamu ambil. Pas dia ngasih ompreng, tendang. Ya diambil. Try. Kata anak gue, oke pak. Itu Kamu tenang nggak? Ketendang apa enggak pak? titik lagi kita namanya. Oh, pengen itu besi. Itu yang sangat sayang kan. Itu baru satu sekolah aja. Gimana dengan sekolah-sekolah lain gua nggak tahu. Apalagi daerah-daerah 4T. Apa itu 4T? 4 triliun. Tertinggal, terdalam, Itu aja. Aku coba searching 4T. 4T. Daerah 4T. biar tahu penonton dan juga belajar apa itu daerah 4T. Pokoknya tertinggal 4T. Kecil. 4T singkatan dari Lu nulis di GBT 4T doang, kata GBT 4T apaan? terdapat. Apaan? Terluar, tertinggal, terpencil. Nah itu saya. Tapi dia nggak termasuk terpencil banget soalnya dekat jalan raya Makanya utama. gue bilang tadi sama Bang Umay, daerah kayak gitu aja perlakuannya senak jidat, apalagi daerah 4T. Misalnya nih sekolahnya di atas pohon. Ini nggak seru lagi. abangnya dari kami, weh omprengannya di mari nih, gua lanjutin. Susah lempar-lempar yang kayak lebih. Gua lanjutin, lu lanjut sekali. Hai Lintang yang bagus sudah datang. Itu sih ya sangat menyayangkan aja. Padahal programnya udah bagus, cuman dilaksanakannya masih kita tuh belum siap deh. Sama halnya kayak yang bilang kita belum siap punya presiden Pak Anies. Karena Pak Anies pintar banget. Indonesia. Bang Abah, Ya ibarat kita Kenapa? boleh dong. Siapapun itu, siapa tuh Ganjar. saya mah 02 nggak sih pilih. Enggak, itu terlalu politik nih. Nanti saya sadar Pak bagian yang itu Pak. Apa Anies dan itu. Udah sih. Terus tapi ada yang baru-baru ini juga nih guys. Ini TJ, kita beralih nih dari daerah Tadi kan terpencil. SPG. Nah, terus SPG. dia di atasnya BGN kan. Iya. Nah, SPBG ya, satuan BGN. kecilnya BG. BGN-nya itu ini kan. Badan Gizi Nasional, BGN. Iya. BGN tuh Badan Gizi Nasional kan. Nah, itu kalau itu masuk juga tuh di Baru-baru ini kan Iya, lagi. Lu tau gak? Tahu. Apa? Cuman gue usah ngomongin si itulah yang miara apa namanya Luffy sama Luffy S sama Sabo kan dipiara sama dia. Gak ada yang nonton One Piece ya? Enggak lagi. Iya, gak Ya. seru. Udah potong lah. Soalnya nama yang bandit gunung yang jagain Luffy sama Sabo tuh Dadan. Cuman ibu-ibu mama gede. Ini kan Dadan botak. Penyayang tumbuhan. Jadi pengurus makanan. Kocak. Ya baru-baru ini juga ternyata
kepala BGN tuh ditangkap. karena Gokil sih melaksanakan korupsinya. korupsi. Tau nggak bang berapa korupsi bang? Tapi Tau nggak berapa? Tau nggak berapa? Berapa ratus juta gitu Wah, seminggu. sembarangan kamu. Kamu sembarangan kamu ya. Oh, satu 1 M 1 hari bro. Ratusan juta mah bukan duit saya. gue bayangin. Tapi 1 M 1 hari. Berarti dia dalam 30 hari berapa? 30 M. 30 M. Dia udah kerja berapa? 18 bulan coy. Coba hitung 18 diduga tiga kali. berapa? Baru diduga apa emang udah ini? Kan belum disidang. Tapi kan gue takut. kalau dugaan ini berarti kan udah ada indikasi perhitungan. Ada dasar. Betul, karena ada pelaporan. Nah, tapi- Gini loh. tapi sekarang prediksi- kan- prediksinya. sekarang kan orang kan harus pelaporan. Tapi ada media kan apa aja yang penting ngegoreng. Betul. Tapi kan ini siapa tahu nutupin dolar anjlok ditangkap aja si Dadan. Nggak mungkin kayak gitu sih. Lu mau ngebel-belain Dadan, gua bikin podcast ini hancur. Nggak mungkin. Kalau gue baik nutupin pesta babi ya. Tapi kan lu ada yang janggal. Tapi kan lu ada yang janggal. Gimana, Coach? Tapi lu ada yang janggal kan di pesta babi. Mau lu omongin di sini. ada janggal. Apa? Salah satu kejanggalannya, gue lepas aja ya. Iya. Ya itu tuh kok bisa dia dapet scene yang sebenarnya Katanya daerah terlarang. terlarang gitu aja. Daerahnya rahasia sama kayak gini. Halo guys, gue punya resep rahasia. Jangan disebar ya. Lu lagi ngapain? Iya. Itu tuh yang Maknanya paham kan guys? gue nonton sampai habis pesta babi. Cuman ada satu hal yang masih gue pertanyakan, kok bisa sih dia dapat Nah, scene yang buat- bagian-bagian tempat terlarang. Buat teman-teman mungkin yang Aja. tahu, kayak kan sekarang kita POV kita Ini kita sangat objektif ya. Betul, ya kita heran aja. Katanya di daerah terlarang dan nggak boleh siapapun shoot ataupun nerbangin drone. Tapi kok di pesta babi Dia dapat. bisa dapet. Nah, siapa tahu teman-teman ada yang tahu nih. Sahabat tinggal di komen aja. Kenapa bisa dapat? Karena lu tau nggak yang viral di ini Jakarta Timur yang apa? Vlogger itu lagi ngevlog yang ada pembangunan yang akhirnya diusir sama Bang Jago. Itu aja dia lagi. Bang Jul. Iya pokoknya dia lagi ngevlog terus diusir. Nih gue pecahin kameranya maksudnya. Oh, Yang kayak gitu yang di aja. Kalimalang ya? Iya di Kalimalang bener. Yang itu Pampreman. aja diusir. Apalagi yang terdalam kan mesti lebih sangar yang terdalam bener nggak? Iya. Di sana kan Kasus terkecilnya lah. lu dibunuh nggak ada yang tahu. Bener nggak? Iya benar. Kalau di Kalimalang banyak orang lu dibunuh, digebukin sama orang Kalimalang. Iya, pada ngeluarin handphone semua ya. Itu aja kamera ya, Iya. kamera yang bisa dipegang apalagi drone. Betul. Yang drone-nya pasti gede banget tuh. Itu sih yang masih gue pertanyakan. Maksud gua apakah iya ini dia se-independence itu? Itu aja sih yang gue pertanyakan. Kan si production pembuat film itu dapat dana gede banget dari luar. Nah, tapi kalau ditelisik kita juga masih belum tahu kan dapat dari Kayak mana. sinyal langsung punya modal. Agen Soros. Lu mau bahas agen Soros ini? Sosro kali. Nice. Teh sosro. Gue nggak tahu makanya. Jadi Kita- ada aroma-aroma atau ada bau-bau propaganda. Iya. lagi. Makanya kita harus fair dong. Padahal kan sebenarnya enaknya dari propaganda mah nggak usah enak Oke. ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak Irwandi tadi WA. Yang enak ganda campuran. Ya enak. Ganda sari. Ganda Ganda story. Ganda Ganda Sari. Sari mah biniku. Wah, yang paling cantik. I love you maksudnya- biniku. Harusnya kita sebagai apa ya? Sebagai warga sipil juga kita juga harus fair. Satu sisi kita ngekritik pemerintah, Iya. tapi satu sisi juga kalau misalkan ada yang mengkritik pemerintah seperti macam bikin film pesta babi, ya Iya. kita juga harus bertanya juga, kok dia bisa sih dapat yang sebegitu rahasianya? Tapi kan harus dikasih tahu kenapa sih kasih nama pesta babi buat orang yang udah baca bukunya. Kenapa dinamakan pesta babi? Jadi masyarakat Papua. Babi ini bukan sekadar babi dimakan babi. Ya, jadi udah pernah nonton belum? Belum ya. Jadi gua ceritain Ceritanya kesimpulannya aja, garis besar aja. Jadi warga Papua tuh selalu mengadakan pesta 10 tahun sekali, di mana itu adalah memburu babi mereka sendiri yang mereka lepaskan di hutan. Jadi pesta itu selalu diadakan 10 tahun sekali. Jadi syaratnya dia bisa mengikuti pesta tersebut adalah harus memburu babinya sendiri yang telah dilepas 10 tahun lalu. Babi umurnya panjang. Tapi iya, babi umur panjang. Babi kan yang babi. Makanya hidupnya lama kan? Oh, untuk gua gila. Enggak. Siapa? Jadi sebelum jadi film dokumenter. Mampus lu, gua striker yang ngegolin gawang sendiri. Enggak, itu dinamain karena tradisi itu. Tradisi kultur. Bukan. yang sudah ada. Gak berkaitan tuh antara. Nah, itu tadi aku mikir si Pawas dulu pernah baca buku tentang babi-babi itu ya. Yang punya anak buahnya kayak kuda apa. Nah, gue pikir dari situ karena Bukan. babi itu interpretasi
pemimpin yang zolim. Digambarin babi. Kenapa babi? Babi kan rakus. Tainya sendiri dimakan. Temennya disikat. Iya. Nah, pinter. Wandi kan pikirannya, Wandi pikirannya kotor yang langor. Pantat diisi. Padahal gue pak. Jaga pantat kalian guys. Iya. Ya itu kenapa dinamakan Islamic, tapi itu kan namanya film dokumenter, berarti Tuh. ada beberapa scenes yang udah diambil beberapa tahun yang lalu dong. Ya kan gabungan itu juga kan. Jadinya. Makanya itu yang harus kita juga harus kritis sama film itu, boleh dong. Nggak makan mentah-mentah lah. Gak makan mentah-mentah juga. Iya. Udah nih balik lagi lah ke tadi si tukang pohon yang dapat 1 M per hari. Kenapa dinamai tukang pohon? Lu tau gak kenapa Tukang pohon. kepala BGN? Emang tukang pohon doi, ahli tanaman. Teman. Ahli tanaman suruh ngurusin makanan, cok. Jadi dia itu gue nonton Tempo apa ya? Tempo ini apa? Bocor Alus Tempo. Oh iya tahu. Ya, jadi dibahas bahwa beliau itu dulunya adalah ahli tanaman, tapi Iya. emang jago banget ya. Dia Karena Bang Wowo anjay. ya Pak. Kimi no Wowo, bukan. Kimi no Lagi Wowo. ngomongin presiden kan? ngomongin Messi. Wowo. Kimi no Wowo. Nah jadi Pemain Belanda yang di final Messi. jadi Yang apa pas sempat semifinal Piala Dunia kemarin. nih Bang Umay nanti tampilin Messi aja ya Kimi no Wowo. Yang Jadi- itu Yang digebok. Nah, kan Nanti kebuk juga. dia pemain Belanda nungguin dia, padahal dia tuh mau nukeran baju. Iya. Tapi Kata dia ngapain lu ngeliatin gua? Muka lu kayak monyet. kan sih itu diwawancarin sama Iya. wartawan sepak bola kan. Dia tungguin ngeliatin Messi. Ternyata- Messi nggak lihat. Kami katanya ngapain kamu bodoh? Ngapain kamu ngeliatin saya sana diusir. Jadi ternyata emosi laki-laki diliatin ya. Ya, Diliatin emosi. Padahal kan bisa jadi dia buta. Jadi GOKRS jahat. Saya tutup mulut ke trouble. nah, Ya udah guys. Ngomongin dia tukang pohon. Jadi tukang pohon itu ahli dia. Jadi kami Nawawa waktu itu pohonnya ada yang rusak. Sebenarnya sih rusak gara-gara ini sakit. nggak disiram sama jaksa. internal banget tuh. Jangan tetangga gua internal daerah rumah gua bang. Ya, Iya nah kami Nawawa nanya pohon gua ngapa mati ya kan udah gua bisikin ya di siram jaka. Dia bilang coba bang ini ada temen lu nggak ahli pohon. Dipanggil ya nih kepala ompreng. Tapi sangat menyayangkan ya, ternyata pejabat di negara kita tuh dipilih karena berdasarkan kecepatan bukan keahlian. Kayaknya terakhir Kata siapa? Kalian waktu Pak Habibie milihnya di perusahaan kalian. belum selesai nih gua, kayak zaman terakhir itu pas ini koleksi kalau gue salah ya, apakah cuma zaman Pak Habibie doang yang terakhir berdasarkan keahlian, apakah emang karena di posisi itunya aja pejabat ekonominya yang dipilih berdasarkan keahlian, sisanya sama aja. Gue nggak tahu loh, kali aja gue nggak tahu karena maaf ya, gue nggak tahu karena gue belum mau cari tahu banyak tentang hal itu. Gimana Mang Wan? Kayak standar sih itu politik balas budi. Nah, Iya. Makanya ada istilah lain kan. Ini nepotisme kan. makanya dulu Soalnya apa? Makanya dulu RCTI kan bikin film KKN, kecil-kecil ngobjek. Nggak ada yang tahu film kecil-kecil Tahu. ngobjek. Aduh lupa. Si itu Kipli, ini bukannya kos kaki ajaib ya? Neng. Bisa ngomong. Bukan Kipli yang jadi KKN kecil-kecil ngobjek. Apa KKN? Korupsi, kolusi. Kalau sih lagi ngomongin Oke. Ada yang punya pembahasan lain ya kira-kira? Apa yang harus viral saat ini? itu Sosial media. temen gua lagi naik kendaraan umum. Arsenal juara. Itu mah nggak ada yang bahas. Lagi maksudnya naik umum. Masa Viral. Arsenal Di London viral. Masa Arsenal nggak ngegolin, Chelsea ngepost. Masa dicekin sama yang klubnya main sekali doang musim depan. Kalau mau lihat-lihat piala UCL nih ada di London. London biru. dicekin Chelsea kalau mau lihat-lihat piala UCL ada di London biru. Yeah. Sebelah Itu temen gua viral apa sih? naik kendaraan umum.
Kata dia, nih apaan, siapa yang nyetek kucing gitu kan. Dilihat-lihat set. Kata dia kobo tai. Oh ya? Iya. Ini kendaraan umumnya apa? Trans Jackie. Transjakarta. Yoi, si Trans punyanya Jackie. Lu kenal kan Jackie? Kenapa? Dia guru seni budaya tuh. Bagusnya punya. Ya. Terus lanjut. Ya itu. Akhirnya publik terindikasi. Wah, ada yang komen lucu sih. Bang, kalau besok kita ketemu lagi di Transjakarta, normalisasi aja. Bau tai nih. Siapa ya? Laki-laki yang pakai pampers. Loh, ini kaki kamus. Nah, Tapi kan di rumah sakit itu, di rumah bukan di Jakarta. perbedaannya bang, kenapa dibilang kayak gitu komennya? Adalah orang-orang berak lancar. Bagus dong. Fun fact. Dulu, Makan serat mulu. beberapa hari yang lalu teman kerja gue juga begitu pagi-pagi Oh, di kantornya. Wah. Ya, guys, sekantor berak lancar nih. foto itu guys. Aduh. Guys, kantor foto ini gitu dia gitu. Oh, Dia kirim video tapi dia sendirian di kantor ya. Aduh. Wan, mending lu resign Wan. Tai itu dia, iya dia berak lancar dia. Apa? Ini Iya. gue lagi PDKT. Sama negara tetangga. ya itu apa? Yang viral tadi kita Jakarta terus Iya, kalau berak lancar masih pada nggak paham. Kan kalau kita mau kentut pantat bunyi nih. Mau kentut gitu. Prot. Nah, kalau dia udah jadi angin tuh udah nggak permisik ya. Asli gede banget sih. Nah, angin aja lewat, apalagi yang cairan pakai pret. Nah, makanya udah sekarang tuh banyak cowok-cowok pada beli itu dia boti yang ditusuk boti dari belakang. boti Di Transjakarta. Di Transjakarta kan. Iya di TJ. Jadi ada yang nge-trade. Wah gila nih gue di TJ mau ngerasain botai, kalian ngerasain gak sih? Jadi kayak dia punya jangan enak deh diksinya. apa tuh? Kekhawatiran, Ya, kecemasan, asal kelas. Ya lanjut. Kayak gua gitu capek. Gua kentut deh. Udah nggak tahan. Iya, itu ternyata cuma kantor Wandi. Berak lancar. Itu bukannya di mall tuh ya? Enggak, jadi awalnya ini mungkin gue yang lihat awalnya ada yang nge-thread dia ngerasain di Transjakarta. Ya wajar kalau di Transjakarta ngerasain, kalau di mall kan kayaknya lebih luas gak sih? Kan kalau di TJ kan ente satu mobil. Kayak baunya ngoblok di situ aja kan. Jadi kayak bau tai ini gitu. Nah, dia nge-share bukan kayak buat ngefitnah kayak ini gue lagi naik Transjakarta. Kok bau batai ya? Kalian ada yang ngerasa kayak gitu gak sih? Nah banyak tuh komen saut-sautan. Udah kan normalisasi aja. Kalau ada yang botai teriak aja. Botai ini siapa ya? Yang berak lancar. Gue bilang ekstrim juga nih orang. Kalau gue sih udah ketangkep, gue buka aja udah. Itu emang karena dia saking kebelatnya kali. Ya mungkin kalau positive thinking. Soalnya lu pada pernah lihat nggak yang viral di KRL yang kata ada abang-abang dipepet mulu sama cowok yang dia marah, Oh iya benar. yang ditonjok sama abang-abangnya, dia kesel. Iya, jangan kan itu, Gojek dicokin disakitin. Iya parah. Astagfirullahaladzim. Pada lihat gak sih serius? Yang Gojek langsung digeprek paling, wah goblok lu ngapain jakit gua? Iya di Lu kenapa jaketnya nggak tahu? ada gitu. Emang lu nggak usah ikutan lu sini. Iya, Emang Pak. terlalu suci lu. Kita semua penuh soda. Wandi sendiri penuh suci. Ya. Ya masa nggak tahu. Jadi kasus-kasus ini tuh gokil sih tentang penyimpangan laki-laki. Di YouTube atau di IG, Instagram. Kan lu cuma ngirimin gua onana doang di IG. Emang IG lu penuh onana. Lu mending bawa ada ke Arsenal tuh onana. Ceria banget mukanya. Enggak, emang tampang ini jin voodoo itu mah. Udah lanjut nah, gimana? Sama lu? itu dia sama yang terakhir kasusnya yang gue tahu ini doang. Apa? Yang di kampus ciuman. Wah itu gila sih kalau ciuman. Ya, Ternyata kan ciumannya gue kira di tempat tertutup ya. Tadinya Iya. gue masih positive thinking tuh tentang ciuman. Ternyata
Apa? Ciumannya di lapangan coy. Enggak, perpus. Oh di koridor ya? Perpus Ya kalau sengaja salah. tempat umum yang semua orang misalnya gue kira nih ada di sela-sela mana misalnya di meja di dalam laci meja gitu di kepalanya masuk cipokan. Sekarang apa lagi? Cowok sama cowok. Masalah wah nih berak lancar. Wah lu takut dua-duanya berak lancar ternyata yang ini ngomongin temennya tadi pagi Oh, iya. botai ternyata ini emang kenapa lo ciuman? Enggak. Kalau mau ciuman ya? Itu jadi kamu Malah gue sama istri lu. Gue pikir Takutnya mah kalau orang pacaran ciuman ya, misalnya ya udah cuma tapi cuman bibir buat di dosa east, mereka gitu kan. buat di wilayah timur kita nih sebagai orang timur nggak pantas cuman ya. ya di tempat umum Bener nggak? kan Wah, cowok sama cowok gitu. ya kalau cewek sama cewek itu masih tabu. Di- Untuk cuman buat iya. kita orang timur nih. Di koridor perpus bukan di lapangan. Di lapangan Iya. Dia posisi mungkin Kalau timur ada dia, yang- yang satu ada yang celitan daging. Silatan daging dicipok. Masa ke silatan daging main lidah? ya akhirnya kan ini lu ngebayangin lu ngebayangin cipokan sama mandi ya? Lu pernah cipokan lu berdua lu ya? Bukan, maksud gua ya kenapa menurut ente pada nih kenapa yang kayak gini udah mulai banyak? Ya, bedanya lancar coy. Menurut kalian berdua kenapa hal itu udah mulai banyak terjadi? apa ya, Wah, mungkin penyimpangan tuh dari kaumnya mereka sendiri ada apa ya, ada yang bangga, ada yang apa ya, mensupport dari kaumnya mereka ya. atau ini kali Iya. Bang. Emang kesalahan didikan dari keluarga. Kalau Oh, itu lu pernah inget gak kasus zaman dulu Kata- robot gedek, tau gak lu? tahu ya. Ingat gak lu? Ah. Enggak, tapi lu tahu kasusnya Masa nggak? di ini kan Jakarta Timur. Oh, enggak. Jakarta Timur Dia ada di atas rambutan kalau nggak di atasnya robot gedek, terus ternyata ada temennya yang dulu ngejatuhin robot gedek pas di persidangan. Iya. Ternyata dia predator paling parahnya. Coba gedek Di atasnya robot gedek ada temennya. Lu tahu Ujinya. siapa? Iya, korban nggak? Iya. Ini juga aku harus betul. Tapi Wah, rata-rata yang gue tahu ngobrol-ngobrol sama apalah sama psikolog gitu. kalau berat ngobrol robot gedek. Umay, badan kamu kreatif. Udah kreatif apa ya? tahu mesti Kasih nanti videonya ke Bang Umay. Di style, badan kamu kreatif. ini style ya Pak. Udah kreatif apa? Badan kreatif. Itu tembok nih, tembok graffiti apa gimana? Nanti makanya tunjukin gitu. Nah, Iya, itu kan apa sih kalau nggak salah udah gitu kampusnya kampus Politeknik kalau nggak salah. Iya, Ya isinya tuh cowok semua, ibarat sekolah tuh STM lah gitu. Oh, pada itu banyak cowok ya? iyalah. Teknik cuy. Dia ibaratnya SMK-nya kampus. Iya, STM kampus tuh. Dia mentok di D4 doang ya? Aku kurang tahu. Dia emang Biasanya awalnya kalau nggak ada S1. D3, ya dia nggak ada S1 Biasanya karena apa? Dia ke banyak praktek. Kalau sama kayak Stan ya. Stan Iya mungkin. Maybe, gua nggak begitu tahu. Gua karena Tapi Stan. bukan orang pendidikan ya. Gua tahu sih kalau lu mau bridging ke Yang ya, Tapi ini ya itu Pak. karena ini kan lu juga udah kan. tapi kalau menurut lu pada respon mahasiswa atau sivitas kampus terhadap langsung digeruduk tuh gimana? Ya bagus lah. Bagus. Berarti ya, jujur bagus. berarti suatu kampus masih kesadarannya Sadar masih ya. bagus. Kalau ada orang ngebiarin satu kesalahan, oh itu berarti udah kacau tuh di tempat itu tuh. Iya, Karena- itu menular loh. Karena sumpah ini bukan sensitivitas ya. Karena kan gue denger nih dari apa cerita istri gue tersayang ya, kayak Iya ya. ada orang temennya misalnya cerita hal buruk dengan bangga, kata gue sih tuh orang dijauhin ya. Kenapa? Dia ceritanya aja keburukan terus dia bangga. Iya benar. Nah lebih lagi kita yang denger, kalau kita mendengarkan dan tidak apa kita tidak hiraukan, tidak kita kayak, weh lu nggak bagus kayak gini. Nah, itu kita tuh termasuk orang-orang yang ngebiarin keburukan, bener nggak? Jadi ibaratnya kayak menormalisasi keburukan, kayak sebuah kesalahan ini. Ya itu kan diri masing-masing, bukan. Justru ketika ada keburukan, kalau kita biarin itu jadi penyakit, bener nggak bang? Benar ya. Ibaratnya buruk nih kayak noda. Ketika ada sebuah noda di situ, lu tindakan lu yang lu lakuin, lu biarin. Kalau lu biarin, itu kan nyebar noda itu. Iya. Itu makanya kenapa di Islam ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, itu mencegah satu titik noda menjadi noda yang besar di sekumpul. Makanya ketika ada yang bercanda nggak bagus, lebih baik dihindarin.
Atau enggak kita sangkal, "Lu apa sih, cerita lu apa sih? Maksudnya masih banyak cerita yang penting gitu." Tapi gue pernah dapat cerita dari temen yang katanya dia nih gitu. Dia kerja di apa ya, corporate gede lah, perusahaan gede. Orang-orang kayak gitu yang menyimpang seksualnya gitu, kalau dia nempatin jabatan yang Tinggi. dia Wah, bakal kacau. menarik kaumnya atau Iya, udah circle-nya pasti. ke atas gitu. Udah pasti. Bahaya. Dong, keras banget kan mereka rata-rata. Wah, Saking pengen diakuin, mau nggak mau dia harus naik ke atas dong. Oh, nggak tahu So dong. kalau dia di bawah, dia kita pasti. Iya. Ya, siapa aja pasti, sih. pasti benci sama dia karena dia emang Yo kalau di atas aja. gak ada yang suka sih. Karena gue inget sih waktu dulu gue pernah wawancara ya waktu gue mau jadi HRGA. Nah yang wawancara gue, cowok tomboy. Nah yang diwawancara gue, dilihat badan gue begini, ya kan, jenggot gue panjang, nggak ada alasan dong. Kalian tuh udah nomor 2 buat mereka, bener gak? Kayak ngeliat, wah ini mah ketika di sini mah bantai nih gue gitu kan. Udah gue sholat dulu nih kita. Udah. Ya. Terus satu lagi. Itu yang gue setuju juga tadi tadi Bang Ubay udah bilang itu bukan perbedaan, Penyimpangan. tapi udah penyimpangan. Karena kadang-kadang kan ini kita harus berbeda. Mau nanya kalau kita beda, enggak itu bukan beda, itu nyimpang namanya. Udah merusak batin nama akal lah. Iya. Ya udah guys, kita sudahin obrolan kentang ini. Kalau emang nanti kita lanjut lagi di lain waktu. Jangan lupa follow Sahabat, subscribe, nyalain lonceng, share. Nanti beli merchandise Sahabat. Kopi dan bajunya. Kopi dan lagi kita akan muncul. Ciao. Jangan lupa juga follow Sahabat Media guys. GGMU. Sahabat official. GGMU.